Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azzana wa syarrafana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibihil amin Maulana Fasidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaramin habaibna wa masyayikhna wa husnihum Habib Saleh masyarakat jami'ahu ya maliyana wa abnai wa ahfadi wa dzurriyyati Bahyai Abdul Halim wa billahi sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda setempat, hadir hadirat masyarakat desa Cieuleung, Kecamatan Cidahu, Kuningan. Alhamdulillah pagi ini saya bersilaturahmi ke luar Jawa. Sudah itu luar Jawa kan? Terus terang saya mohon maaf tidak bisa berbahasa Sunda, nggak tahu nantinya bagaimana. Cuma ini acara sangat penting bahwa tadi disampaikan oleh Kiai Nuruddin, ayah beliau dulu pesantren di Kempeng. Saya ini dari Kempeng. Ini Allah yang menyambutkan. Pernah saya ngaji di Purbalingga, di rumahnya pondok pesantren Kiai Maskur. Ternyata Kiai Maskur itu ngajinya sama Kiai Idris Kamali, menantu Kiai Asy'ari. Kiai Idris Kamali itu kakak misalnya ibu saya. Bapaknya Kiai Maskur Bahyai Husni ngajinya sama Kiai Umar, uak saya. Itu yang bukan awalnya, sampai sekarang itu sudah 7 kali. Demikianlah Allah kalau sudah menghendaki, di annal arwah junudun mujannada. Di sini pesantren Mambaul Raudatul Muhtadin. Kita harus bersyukur kepada Allah masih banyak pesantren. Kalau tidak ada pesantren, wallahu a'lam. Sebab terasa atau tidak terasa, ngerti atau tidak ngerti, tahu atau tidak tahu, kita setapak demi setapak, selangkah demi selangkah dijauhkan dari agama, dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Al-Quran. Dan nggak terasa dijauhkan dari Allah setiap hari, tapi tidak terasa. Contoh, kita di televisi setiap hari melihat orang pinter, diskusi, seminar, panel, salah sehat, macam-macam. Salah satunya tentang gempa bumi. Orang membahas gempa bumi begitu hebatnya. Gempa bumi adalah pergeseran lempengan. Kalau terjadi pada sekian kilometer, maka akan berdampak demikian. Akan terjadi magnitudo sekian Richter. Pintar sekali. Tapi apakah pernah ada di televisi mengatakan ini semua kehendak Allah, mari kita bertaubat? Pernah ada? Ilmu ansih, teknologi ansih, ilmu saja, rasio saja tidak pernah menyentuh agama. Orang bicara corona hebat, bicara tentang virus, bicara tentang pengaruhnya terhadap kesehatan, terhadap jantung, paru-paru, tapi tidak ada itu yang mengatakan ini adalah kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, tidak ada yang bisa melawannya. Dokter, ribuan dokter, puluhan ribu sedunia, tidak ada yang bisa menangani, bahkan tahu tentang hakikatnya virus pun tidak pernah ditemukan. Oleh karena itu kita yakin bahwa ini kehendak Allah. Tidak pernah ada orang masuk itu. Nah, kita yang santrinya
kadang-kadang tidak merasakan hal itu adalah menjauhkan kita dari Allah. Padahal ketika sesuatu tidak bisa dibahas, dicerna oleh akal, kemana larinya? Ketika dokter Ridwan sudah tidak mampu, larinya kemana? Ketika gempa sudah tidak bisa dicerna dengan akal, contoh Indonesia dengan Malaysia cuma satu apa? Kalau orang Jawa itu gagal, kalau sudah apa? Itu gagal kertas. Itu perbatasan. Tapi kenapa di Malaysia nggak ada? Nah, ini nggak pernah dibahas. Oleh karena itu kita perlu pesantren. Di mana pesantren adalah memberikan pendidikan bukan hanya zahir, bukan hanya ilmu, bukan hanya teknologi, tapi di atas ilmu dan teknologi ada agama, ada iman, ada Allah. Dulu pernah kontradiksi perang antara iman dengan ilmu. Siapa? Disampaikan ceritanya dalam Al-Quran, yaitu tentang Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Nuh itu nabi yang paling sabar. 900 tahun lebih dakwah, hanya mendapatkan orang 80. 900 tahun 80. Nah, sampai jadi ustaz 2 tahun sudah dapat jam yang 4. Ya Allah, selalu kalah Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu menderita setiap hari, berdarah-darah itu setiap hari. Kalau sembuh keluar lagi, dakwah lagi, dilempari batu sampai berdarah-darah, rumahnya dibakar, seluruh kekayaannya dicuri, dibakar, nangis terus. Akhirnya Nabi Nuh tidak kuat. Nabi Nuh doa kepada Allah, Rabbila tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, matikan semua orang kafir, jangan ada satu pun yang disisakan. Semua orang kafir, matikan semua, satu pun jangan ada yang hidup. Untung sekarang gak ada Nabi Nuh. Nah, kalau sekarang ada Nabi Nuh, mati semua, kita baru dah. Manusia etak mati semua. Untung gak ada Nabi Nuh. Rabbina tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Gusti, matikan semua, sudah tidak tahan. Kata Allah, baik. Dimatikan Gusti, bunuh semua. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Pakainya apa Gusti? Pakainya dibakar api? Enggak. Atau digempa bumi? Bukan. Atau angin? Bukan. Terus apa? Banjir. Banjir semua? Iya. Sayangnya mungkin dia nggak bisa berenang jadi sayangnya. Sayangnya bagaimana? Banjir semua sayangnya tenggelam bagaimana? Kamu naik perahu. Perahunya dari mana? Barangkali diantar oleh dealernya. Enggak. Perahunya dari mana? Ya kamu bikin. Bikinnya pakai apa? Ya pakai kayu. Kayunya di mana? Dari pohon. Pohonnya tanam dulu. Itu kalau Ustaz sekarang udah lari. Apa-apa Tuhan begitu. 50 tahun pohonnya baru bisa dibuat. Begitu perahu jadi hina orang. Akhirnya banjir datang, hujan 40 hari 40 malam, dan air bukan hanya dari atas juga dari bawah, tinggi sekali airnya. Nabi Nuh punya anak kafir, namanya siapa? Kan'an. Kan'an itu rasionalis. Kan'an itu teknolog. Dia pinter, tingginya di atas rata-rata. Orang waktu itu tinggal 30 meter, dia 40 sampai 50. Tingginya 50 meter. Itu tukang jahitnya bagaimana ya? Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai Kan'an, naiklah ke perahu. Yang ngomong Nabi. Nabi itu omongannya wahyu. Wahyu itu dari Gusti Allah. Artinya iman, agama, Allah. Anaknya diajak naik melihat gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah alam, alam adalah teknologi, teknologi adalah sains, fakultas, jurusan.
Dia melihat akal, dan akalnya tertumpuk pada gunung. Gunung mengandung segala-galanya, apalagi selama ini tidak pernah ada banjir melampaui gunung. Dia jawab, qala sa'abi ila jabalai ya'simuni minal ma'. Wahai bapak, tenang saja, ada gunung. Apa itu gunung? Alam. Apa itu gunung? Teknologi. Apa itu gunung? Akal, rasio, ilmu. Nah, tadi iman, kan? Irkam ma'ana, iman. Dijawab dengan ilmu. Apa kata Nabi Nuh? Qala la simal yaum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini, wahai anakku. Ini putusan Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini. Semuanya akan dijawab demikian. Yang namanya ilmu tidak tunduk. Hai, siapa sarjana yang tunduk kepada kiai? Ilmu apa yang tunduk kepada ulama? Teknologi mana yang patuh kepada kiai? Ini digambarkan oleh Quran. Tenang Bapak, ada teknologi, ada gunung yang akan menyelamatkan, ada ilmu yang akan menyelamatkan, ada rasio, ada cara, ada itu, ada ini, melawan ini. Ternyata yang menang siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh menang. Semuanya tenggelam. Ini satu pelajaran. Ketika berperang antara rasio dan iman, antara ilmu dan agama, maka harus yakin agama yang menang. Silakan bicara virus, silakan bicara jantung, silakan bicara paru-paru, silakan bicara corona. Yang menang siapa? Agama. Kenapa buktinya? Berapa ribu dokter yang mati, berapa ribu TNI dan Polri yang mati, berapa ribu, bahkan lebih dari 1 juta seluruh dunia yang mati. Kalau la asmal, ya tidak ada yang bisa mengalahkan takdir Allah. Ketika gempa bumi luar biasa, Indonesia pernah memasang sirine 11 titik dari Banyuwangi sampai Sukabumi. 11 titik, 1 titik 2 miliar lebih biaya sirinenya. Diperkirakan, diproyeksikan nanti sebelum ada tsunami, 20 menit sebelum tsunami, ini sirine sudah berbunyi. Oh, tsunami, minggir. Begitu datang tsunami, sirinenya tidak jalan. Oh lala asimal, nggak jalan, nggak bunyi. Ayo silakan teknologi. Ya Allah. Oleh karena itu, mari kita ambil pelajaran. Satu, ketika sahabat Umar Kowar di belakang Nabi, jadi Nabi di depan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar di belakang Kowar. Ketika sampai Hajar Aswad, Nabi mencium Hajar Aswad. Nabi mencium, artinya Nabi melakukan sesuatu. Kelakuan Nabi adalah syariat, kelakuan Nabi adalah iman, kan? Ya. Sahabat Umar di belakang Nabi mengawasi Nabi mencium Hajar Aswad, diterima dengan akal. Kata sahabat Umar, batu kok dicium? Nah, karena akan melihatnya batu kok dicium. Apakah kalau mencium batu panjang umur? Kalau tidak mencium cuma mati? Kalau mencium Hajar Aswad nanti sembuh, kaya? Kalau tidak mencium melarat, sakit? Tidak. Sakit, sehat, waras, sembuh, rezeki, melarat, hidup, mati. Allah. Batu itu apa? Ini apa namanya? Akal. Jadi perilaku Nabi adalah keimanan, kelakuan Nabi adalah syariat, diterima dengan akal, maka tidak akan diterima, tidak akan menerima. Setelah menolak kelakuan Nabi dengan akalnya, ada sautul hati, suara malaikat. Ya Umar, atu'minu billah, kamu iman tidak kepada Allah? Iman. Nah, kalau tadi kan tidak iman, ini iman. Amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kaifa tu'minu billah? Caranya kamu iman bagaimana? Ini yang bisa jawab. Caranya, ya, antum sekalian itu kalau ditanya caranya iman bagaimana? Apa cukup dengan sholat? Apa cukup dengan wiridan? Apa cukup dengan sholawatan sambil muter-muter sorban? Ayo.
Lantas Sautul Hati tadi menjawab, nih syaratnya iman. Dengar iman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu iman kepada Allah, iman mahabbah, syaratnya cuma satu, ittabi'uni, ikut nurut kepada saya Nabi Muhammad tanpa berpikir rasional atau irrasional, sesuai dengan akal atau tidak. Kan? Wahai Nabi Muhammad mencium hati aswad, kata umat, kok batu di sini nggak ada artinya, batu tidak akan berbuat apa-apa. Kata Sautul Hati dijawab, kamu nanti tidak iman. Bagaimana cara kamu iman? Diam. Atas Sautul Hati tadi memberikan jawaban. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kamu iman pada Allah, maka syaratnya satu, ikuti Nabi Muhammad. Cocok atau tidak? Cocok. Jawab. Cocok atau tidak? Cocok. Kamu ikuti. Disinilah peperangan antara iman dan akal. Apa yang dilakukan? Karena Sobat Umar iman, maka Sobat Umar mendekati Hajar Aswad. Tapi hebatnya Sobat Umar tidak langsung mencium Hajar Aswad, batunya diomongin dulu. Hebatnya Sobat Umar. Bagaimana kata Sobat Umar? Ya Hajar, wallahi innaka hajarun la tanfa wa la tadur. Wahai batu, demi Allah kamu batu, padahal tidak, demi Allah juga batu. Wahai batu, demi Allah kamu batu, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat bahayanya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yukabbiru ma qabatu. Kalau saja saya tidak melihat langsung Nabi Muhammad mencium kamu, tidak mungkin aku mencium kamu. Kalau saja saya tidak melihat langsung Nabi Muhammad mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Cuma karena saya melihat langsung Nabi Muhammad mencium kamu, sedangkan syaratnya iman kepada Allah ikuti Nabi Muhammad, maka saya akan mencium kamu. Paham kan? Akhirnya Sahabat Umar mencium Hajar Aswad. Mari kita jawab. Sahabat Umar mencium Hajar Aswad, apakah karena cocok dengan akal? Apakah semata-mata ikut Nabi? Nah, padahal tidak cocok dengan inilah sekarang. Yang namanya agama tidak cocok dengan akal. Yang namanya agama tidak cocok dengan teknologi. Memperkuat iya, tapi untuk dicocokkan nggak bisa. Yang dicocokkan nggak bisa. Oleh karena itu, akal tidak boleh mengalahkan iman. Karena akal tidak boleh mengalahkan. Bagaimana keseimbangannya? Dijawab cuma satu. Kalau masih ada pesantren, maka iman masih menang. Kalau masih ada pesantren, iman masih menang. Tapi kita tidak terasa, iman sudah menjadi kalah-kalahan. Contoh, DPR kita mengusulkan apa? Dihilangkan, diharapkannya minuman keras. Sudah 2 periode sampai sekarang, setiap tahun mengusulkan, tidak pernah hilang, tetap diizinkan. Itu kan persoalan agama tidak mampu, tidak diterima. Ya karena backing-backingnya itu orang-orang besar. Paham ya? Oleh karena itu kita bersyukur masih ada pesantren. Di sini pesantren apa? Mamlakul betul Ta'alimin. Kita mohon kepada Allah ya'khudha hadzal ma'had, semoga Allah menjaga ma'had ini wa ja'ala hadzal ma'had ma'wan li ibadillahi shalihin. Semoga pondok ini tambah maju, tambah manfaat, tambah banyak santrinya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang saya hormati, pondok pesantren didirikan oleh para wali, bukan hanya para ulama, tapi para wali, dan isinya adalah menciptakan orang-orang soleh. Pondok itu menciptakan orang-orang soleh. Orang soleh baca Al-Quran, istiqomah. Di pesantren ngaji Al-Quran. Orang soleh sholatnya berjamaah. Di pesantren juga
berjamaah. Orang soleh wiridan. Di pesantren juga. Makanya kalau dicari yang solehnya santri. Coba contoh, ada kumpulan pengusaha, kumpulan penyanyi, kumpulan pelawak, kumpulan pemain bola, kumpulan santri. Kira-kira yang soleh yang mana? Mesti santrinya. Jadi santri pesannya adalah pencegah, memprogram orang-orang soleh. Orang soleh apa? Bukan hanya pintar saja, tapi begini, kiai dan wali menciptakan pesantren walaupun diinjak-injak, walaupun disingkirkan, walaupun diintimidasi, walaupun selama ini dimarginalkan, Allah mengangkat derajat pesantren. Sekarang ada hari santri. Sekarang ada undang-undang pesantren, dan lagi digodok dana abadi pesantren. Ini siapa yang mengangkat derajat pesantren? Allah melalui para wali, secara formal melalui presiden kita menandatangani hari santri. Kenapa? Karena pesantren itu mengikuti sanad-sanad yang langsung kepada Rasulullah SAW. Maknanya begini, kiai itu ilmu dan amalnya dari as-salafus salih, ulama-ulama dahulu. As-salafus salih dari at-tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari Al-Quran, Al-Quran dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung. Pada sambung sanadnya. Saking sambungnya, contoh saja contoh. Al-Quran bacanya sedunia sama semua. Ini kandel, ini tipis, kan gitu. Ada sakta. Sakta itu berhenti sejenak. Kalabat ronal. Bahasa Inggris ada begitu nggak? Oh, bahasa Inggris sakta. Bahasa Inggris ini baca kandel nggak ada gitu. Tapi dimanapun di seluruh dunia, di sini berhenti, di sini tebal, di sini tipis, di sini kol-kola, di sini ikhfa, sama semua. Luar itu sangat salah satunya. Nabi Muhammad itu sukses. Dua sukses. Satu, sukses menjadi guru. Dua, sukses menjadi pemimpin. Menjadi guru itu sukses. Bukti kesuksesan Nabi Muhammad, muridnya pinter-pinter. Jadi kalau dilihat guru sukses enggak, dilihat saja muridnya. Kalau jago kerja goblok-goblok berarti. Nah, Nabi Muhammad itu muridnya pinter-pinter. Saking pinternya sampai Nabi Muhammad berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ikut, kalau saya mati nanti, kata Nabi Muhammad, ikutilah khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berarti khulafa ini kan pinter-pinter. Kalau goblok-goblok masa harus diikuti? Luar biasa. Kalau saya mati cukup ikuti sahabat, nggak usah ikut saya. Luar biasa. Nggak usah ikut Nabi, asal ikut sahabat. Salah satunya Nabi Muhammad tidak terawih, yang pada sholat Umar tidak terawih. Terawih itu tidak ikut Nabi itu, ikut sholat Umar. Waktu sholat Utsman, membuat tim penulis Al-Quran. Setelah ditulis, dijadikan satu, menjadi buku sholat Umar. Waktu itu Quran itu kan berarakan. Ada yang ditulis di kulit onta, ada itu di batu-batuan, papak korma. Sahabat Utsman pidato, siapa yang punya Quran semuanya harus dibakar, membakar Quran nasional. Tapi nggak ada demo. Nggak ada demo. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Coba di Indonesia ada makan Quran. Wah, kenapa di sana demo? Karena ada pilpres. Semua yang punya Quran bakar, membakar Al-Quran secara nasional. Artinya kata saudara, Quran harus rujukannya satu, mushaf Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Melihat mushaf itu tidak ikut Nabi, namanya ikut sahabat. Berarti Nabi Muhammad itu pinter, muridnya pinter-pinter. Kenapa Nabi Muhammad sukses jadi guru? Karena salah satunya Nabi itu dengan muridnya sistem dipakai. Itu sistem apa? Sistem ma'iyah,
apa? Ma'iyah, kebersamaan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad itu 24 jam bersama sahabat, terutama sahabat Al-Sufa. Artinya 24 jam ini Nabi Muhammad perilakunya langsung. Nabi Muhammad imami sahabat, Nabi Muhammad dirikan sahabat, ikut Nabi Muhammad mengajar, terus perilaku Nabi Muhammad, berdirinya, duduknya, tersenyumnya, ini menjadi pelajaran. Ini yang membuat sukses. Nah ini ditiru oleh pesantren. Pesantren itu kiainya dengan santrinya 24 jam. Ada enggak kiainya di BTN? Terus santrinya bubar. Kalau seorang datang enggak, 24 jam. Jadi kiai mengawasi bagaimana cara sholatnya, bagaimana ridanya, bagaimana bacanya. Terus santri juga tahu. Makanya santri itu mesti tahu kiainya ada tidak di rumah, kiai tidur tidak, ada tamu tidak, kiai motornya berapa, kiai istrinya berapa. Itu sistem maya, belum lagi sistem doa dan lain sebagainya. Ini yang membuat sukses. Salah satu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi adalah luar biasa, dan ini hanya ada di pesantren. Apa? Ya. Akhlakul, jawab semuanya. Akhlakul, nggak ada selain pesantren, nggak ada. Coba ya. Nabi Muhammad itu orang terpandai sedunia. Artinya silakan kumpulkan sarjana seluruh dunia, itu dengan Nabi Muhammad satu, sarjana berapapun kalah sunat oleh Nabi Muhammad seorang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Sebabnya begini. Jadi saya baru datang sudah ngomong. Allah punya Quran. Quran itu omongan Allah. Omongan Allah itu tidak jelas. Nggak ada yang jelas omongan Allah. Quran itu nggak jelas. Siapa yang ngomong Quran jelas? Nggak jelas. Contoh. Quran perintah sholat. Ayatnya cuma aqimus sholat. Ayo pada sholat. Cuma begitu. Nggak ada dalam Al-Quran. Namanya sholat apa? Zuhur, asar, nggak ada. Berapa rakaat? Nggak ada. Nggak ada. Jadi orang kalau mau saya akan mengamalkan Quran pasti tidak sholat. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Nggak pernah ada dalam Al-Quran zakatnya padi berapa, zakatnya emas berapa. Itu tidak jelas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji. Cuma begitu saja. Coba wukufnya di mana? Jam berapa? KBI-nya pakai mana? Nggak jelas. Allah punya Quran. Quran itu omongan Allah. Omongan Allah itu tidak jelas. Sedangkan Quran harus diamalkan. Dan yang mengamalkannya bagaimana tidak jelas. Oleh karena tidak jelas, maka berarti butuh penjelasan. Pertanyaannya, siapakah yang mampu menjelaskan omongan Allah? Siapa? Nggak mudah. Ada syaratnya. Berat apa? Syaratnya bisa menjelaskan omongan Allah harus ngerti maunya Allah. Lalu dari orang Jawa, kudu ngerti karpe Gusti Allah. Harus tahu maunya Allah. Maunya Allah apa? Sementara maunya Allah itu hese. Sementara maunya Allah itu sukar. Sukar sekali maunya Allah. Allah suka dipahami, maha absolut, maha skarpe dewek. Contoh. Pengajian besar yang datang habaib, ulama, santri penuh ribuan. Hujan. Padahal pengajian isinya zikir, sholawat, sedekah, silaturahmi, baca Quran, kok hujan? Ini Allah tahu nggak ada pengajian? Ngerti nggak ada pengajian? Maunya apa sih kok hujan? Begitu taklim dangdut, ternyata nggak hujan nih. Allah maunya apa? Allah maunya apa? Kita malam baca sholat harian 4.444 kali pagi, gagangnya tidak laku. Dia yang pakai celana pendek saja kok laris. Habis jualan kok nggak laku, ini gimana? Ini
maunya Allah apa? Maunya Allah. Sukar kan? Sukar. Nah, jadi syaratnya bisa menjelaskan omongan Allah harus ngerti ngerti maunya Allah. Allah perintah Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad tahu kan? Maunya Allah. Orang bisa menjelaskan Al-Quran harus ngerti maunya Allah. Allah perintah Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad ngerti litubayyinan linnasi ma nuzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia, jelaskanlah omongan Allah. Berarti Nabi Muhammad ngerti maunya Allah. Silahkan sarjana berapa ratus ribu sedunia kumpulkan, ada tidak satu saja yang ngerti maunya Allah? Ada tidak? Tidak ada yang ngerti maunya Nabi Muhammad. Satu ngerti maunya. Oleh karena itu Nabi Muhammad paling pinter-pinternya manusia seluruh dunia. Karena apa? Karena ngerti maunya. Karena ngerti maunya Allah. Sebegitu pinternya Nabi Muhammad, paling alim, paling cerdas, paling berilmu. Ternyata Allah tidak pernah memuji ilmunya Nabi Muhammad. Tidak pernah dipuji ilmunya. Padahal mengalahkan seluruh sarjana. Yang dipuji akhlaknya. Apa? Akhlaknya. Wa innaka la'ala azim. Muhammad, kamu akhlaknya luhur, kamu akhlaknya tinggi, kamu akhlaknya mulia. Enggak ada. Wa innaka la'ala ilmin alim. Ilmunya kamu hebat, ilmunya cerdas, kamu IQ-nya di atas rata-rata. Enggak ada. Enggak ada. Yang dipuji ini. Justru, nanti enggak justru. Justru kalau persoalan ilmu, Nabi Muhammad disuruh merasa bodoh, disuruh boro-boro dipuji, malah disuruh merasa bodoh. Apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, mintalah tambah ilmu, mintalah ilmu. Berarti Nabi Muhammad disuruh merasa bodoh, pada begitu tingginya ilmunya disuruh merasa bodoh. Yang dipuji apa? Akhlaknya luar biasa, luar biasa. Pertanyaannya, lembaga pendidikan mana yang menekankan agar muridnya berakhlak? Jawab semua. Lembaga pendidikan mana yang menekankan muridnya berakhlak? Pesan? Hanya pesantren yang menekankan akhlakul karimah. Dan ini sudah tentu. Maaf, saya punya bapak namanya Kiai Akil, rahimahullah ta'ala. Kiai Akil itu a'lamu ahli. Untuk Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, sekitarnya Brebes, Tegal, Pekalongan, yang paling alim dalam ilmu nahwu bapak saya. Paling pintar ilmu nahwu. Sebegitu paling pinternya bapak saya kalau kirim surat, wassalam minal abdid dalil Muhammad Akil. Ini surat dari hamba yang hina namanya Akil. Siapa yang nulis? Al-Jahil, Al-Fakir. Sampai bukan? Imam Kiai Nawawi Banten, Syekh Ali Banten, lalu Musaddaqatul Katsirah. Kiai Nawawi Banten itu punya karangan kitab banyak sekali. Yang paling fenomenal adalah Kiai Nawawi Banten punya tafsir, namanya tafsir Murah Hamid atau tafsir Munir. Luar biasa Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten itu domisilinya di Mekah. Rahimahullah. Wah, domisili di Mekah. Dulu kiai itu di Mekah semua. Itu alim. Banyak santri yang minta, kiai minta buatkan kitab syarahnya, buatkan syarah sampingan nih, syarah surat nih, syarah semuanya dibuka syarah Nawawi semua. Terakhir ada banyak orang minta dibuatkan tafsir Kiai Nawawi. Saya tidak paham. Berat orang dibuat tafsir, tidak sembarang orang harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti lughat Arab, harus ngerti sastra Arab, harus ngerti nahwu, shoroh, badi, balaghah, bayan, mantiq, arud, harus ngerti semua. Harus ngerti fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ulumul hadis, harus ngerti semua. Saya tidak mampu. Nah,
Datanglah di rombongan lagi, Pak Kiai, saya minta dibuatkan tafsir. Nggak bisa, saya tidak sanggup. Sampai banyak orang. Dan begini saja Pak Kiai, nggak usah ngaji dibuat khusus tafsir untuk orang Jawa saja. Khusus tafsir orang Jawa dia gampang-gampang. Ya udah, tafsir. Biasanya begini, kalau sudah nulis kitab diberikan pada saat ini kitabnya, itu santrinya punya kenalan dari Mesir, dibawa oleh teman Mesirnya, dicetak di Mesir, terus disebarkan, dicetak di Mesir, disebarkan. Terakhir tafsir dibawa oleh santrinya, diberikan kepada temannya dari Mesir, dibawa ke Mesir, dicetak, jadi dibawakan kepada Kiai Nawawi di Mekah. Ada kan yang dipajang di toko-toko Mesir, ada tafsir dipajang di depan percetakannya. Ada anak muda pintar diambil. Nah, ada apa ini? Tafsir Al-Quran. Siapa pengarangnya? Nawawi Jawa. Orang Jawa ngarang tafsir. Seberapa sih ilmunya? Kok hebat sekali, kok pintar sekali, kok gagah sekali, kok sombong sekali, sampai berani membuat tafsir. Siapa orangnya? Kayak apa pintarnya? Maklum. Ngomong sama cetakan, siapa ini? Itu namanya Nawawi Banten. Orang Jawa. Bisa ketemu. Yang saya sendiri gak pernah ketemu. Nah, itu bisa cetak sendiri. Itu santrinya ke sini. Baik, saya titip surat. Kalau ada santri ke sini, titip surat. Sudah. Mas Anas tadi bawa isinya. Wahai Nawawi Banten, saya sudah melihat tafsir Anda. Anda orang Jawa, kok berani-berani mau tafsir? Silakan datang ke Mesir. Silakan tentukan harinya untuk membedah buku. Nanti bedah buku ya, mengoreksi lah. Salah benarnya apa Bapak Nawawi? Luar biasa. Coba Nawawi, saya orang Jawa bukan orang Arab, tentu tafsir saya banyak yang salah. Maka ketika dapat surat undangan saya senang sekali, berarti tafsir saya akan banyak yang dibenarkan. Yo, luar biasa tawadhunya. Coba Nawawi sekarang. Kalau Nawawi sekarang, oh ayo di mana? Silakan. Apa? Di lapangan, di gor, mana? Ditentukan harinya tanggal sekian. Berangkat ke Nawawi, membawa santrinya namanya Ahmad, ya Pak Kiai, hari itu saya ke Mesir. Mangga Pak Kiai, jalan. Setelah melewati dekat sekitar kurang 3-4 kilo, panas sekali kan di padang pasir. Istirahat dulu Ahmad, ya. Pada makan dulu. Makan apa makannya? Roti kering dicelup air. Roti kering dicelup air. Itu saja makannya, makanan cerdas. Lah saja sekarang Indomie masuk. Apalagi? Ya Allah, roti cipeng masuk, segala masuk. Dari mana project itu makanan goblok-goblok. Apa itu? Makanya cuma roti dicelup air. Coba. Dan makan. Kiai Nawawi tulis, nih Ahmad, kamu amalkan. Iya Pak Kiai. Kiai Nawawi wudhu, sholat, zikir, wiridan, selesai. Sudah apa Ahmad? Sudah. Betul. Apa di luar kepala? Cerdas tadi Ahmad. Kenapa? Roti dicelup. Coba sekarang kalau sampai ada roti dicelup air, langsung jadi izin. Dan Ahmad, saya mau tanya. Saya ini siapa, kamu siapa? Panjenengan anjing guru saya murid sampean. Murid terhadap guru, murid kamu harus taat dan patuh. Benar. Kamu bakti pada saya, bakti. Taat pada saya, taat. Disuruh apa saja, taat. Sekarang taat. Besok taat. Nanti 2024 taat. Awas ini Pak Kiai. Alah, ikut kiai cuma tahlilnya doang. Kalau ada berkatnya, begitu giliran pemilu nanti dulu. Ini demokrasi ya. Sakit sekali. Golkar itu punya 5. 1 Golkar, Hanura, Demokrat, Gerindra, Nasdem. 5. Adem, aman, tentrem 5. Punya 2 saja berantem. PKB dengan P3 berantem. Ya Allah, padahal yang punya mau undang NU, yang punya 7 hari Jawa punya
punya marhabanan, yang punya berantem. Ini punya dua itu kalau kecil-kecil punya suara dua, besar kalau satu suaranya berarti satu. Oleh karena itu hidupkan semuanya, nggak usah berantem. Kamu apa saya ketiga, kamu PDI ya sudah ada kabar. Kamu anaknya 4, yang 2 ketiga yang 2 PKB, istrinya berapa 2. Nah ini selesai. Itu kita besarkan supaya kita bisa amal ma'ruf munkar. Jadi jangan berantem. Nah kalau partai itu kan menyenangkan yang punya. Di Golkar menyenangkan Pak Harto, di PDI menyenangkan Megawati, di PKB menyenangkan ayo siapa ya? Menyenangkan siapa? Menyenangkan Gus Dur dan pecat. Nah itu. Nah kamu ikut saya, iya Pak Kiai. Tak Pak Kiai. Apa kata saya turut? Iya Pak Kiai. Coba pecinya dilepas. Iya Pak Kiai. Pakai peci saya. Loh, masa saya pakai peci Kiai? Loh, katanya tak. Bajunya lepas. Pakai baju Kiai bagaimana? Katanya jubahnya, sorbannya, sendalnya. Kiai nanti bagaimana sayanya? Katanya. Dan kamu naik kemana? Naik ontak. Pakai saya nuntut. Sulah hadap Kiai. Loh katanya. Udah begini, kamu tahu nanti yang jadi Kiai Nawawi kamu. Jalur ya Kiai. Bro. Sampai di arena pembedah koreksi buku. Wah, disambut 400 lebih dari ulama-ulama besar. Yang lain kan cuma 1 ini. Tapi semuanya ikram karena kalau orang Jawa orang pati-pati. Saudara apa ya? Saudara. Tetapi ayah pati-pati itu. Pati-pati bahasa Indonesia ini lain kok. Masa tidak pati-pati? Untuk pati-pati biasa ada mau tafsir berarti orang ahli. Wah, anak masalah dirang-dirang diciumi, anak masalah itu yang diciumi siapa itu? Santri. Ini saya yang nggak mau, nanti amplopnya kena santri ini jelas. Begitu masuk arena kan harus lepas sandal. Coba sandalnya Kiai siapa? Coba santrinya mana suruh bawa sandalnya Kiai? Gak umum. Ini terkenal Kiai Nawawi ngempit sandalnya santrinya. Santrinya Kiai bocok belakang di depan pakai sorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun. In hadzal yawm yawmun 'azimun wa muntazar. Ja'a ilaina وعندنا مفسر من الجامع اسمه نواوي بن عمر البتاني وهو مصنف في التفسير اسمه مرحبين أو تفسير المنير. Bahwa hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, hari di mana kita kedatangan orang yang baru saja menyelesaikan tafsir namanya Marhabin, datang ke sini. Marilah para hadirin kita koreksi bersama-sama. Silakan kepada Kiai Nawawi dipersilakan. Santrinya itu. Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang Jawa, bukan orang Arab. Saya hanya diminta kawan-kawan dari Jawa membuat tafsir, padahal saya tidak punya kapasitas membuat tafsir. Saya tidak ngerti sastra Arab, tidak ngerti ilmu apa-apa. Oleh karena itu tentu tafsir saya banyak salah. Oleh karena itu ketika mendapatkan surat undangan untuk bedah tafsir, saya senang sekali. Berarti tafsir saya yang salah akan menjadi benar. Saya sudah mempersiapkan untuk koreksi bersama. Silakan bertanya tentang tafsir saya. Apakah dari ayat zahir batinnya, apakah dari asbabun nuzul, apakah ayat muqaddamah atau muakhirah, ayat sabariyah, habariyah, ayat nasih, ayat mansukh, ayat segala. Silakan, saya sudah siap semua. Cuma saya ini sudah tua, perjalanan jauh dan capek, maka sementara saya gantikan dulu pada santri saya. Coba santri saya mana? Santri cuma santri pojok-pojok. Santri banding. Naik santri yang ini kiainya lah. Hadirin malah. Kurang ajar. Ditunggu berbulan-bulan kau dikasih santrinya. Benar Rudin, sudah santrinya tak bantai saja, tidak pertanyaan sukar. Nanti kita ingin tahu kiainya kayak apa. Jadi rundingan pertanyaan yang suka, yaitu ayat Muhammad. Ayat apa itu? Seperti alif lam mim,
Yasin wa yaqawajhu wa yadullahi fawqa aydihim. Ada mutasyabihat ditanyakan seperti Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Pertanyakan Ar-Rahmanu alal istawa fiha aqwal ulama mutaqaddim wa ta'akhirin. Ulama banyak berpendapat, ada secara dhahir, ada secara batin. Terus makna Ar-Rahman min Ar-Rahman wa min Ar-Rahim. Istawa istiwa ala arsy. Ala bermakna kalau ala itu di atasnya tanpa batas, kalau di atas yang masih batas itu fauqa. Diterangkan 4 jam 1 ayat belum selesai. Menurut Imam An-Nawawi sahabat terus begitu masuk zuhur langsung faqamu wa kabbaru Allahu akbar. Hada mihrin, ada mufassir azim. Ini orang cerdas, ini orang pintar, ini mufassir yang luar biasa. Ada yang ngomong ini baru santrinya. Apalagi wah luar biasa. Nah, kesimpulan Kiai Nawawi orang luar biasa, alim, ahli tafsir. Tapi kalau nulis siapa saja itu dibaca kitab tafsirnya. Qala muqassirul mudhib, berkatalah saya orang yang belum bisa ibadah, yang banyak dosa. Padahal ahli tafsir, tapi muqassir orang yang belum bisa ibadah dan banyak dosa. Ini namanya ilmu atau akhlakul karimah? Ilmu atau akhlak? Akhlak. Kiai yang nulis al-faqih akhlak, al-jaid akhlak, itu pendidikan Nabi. Tetangga saya baru saja jadi sarjana kemarin sore ditulis SPDI. Ilmu atau akhlak? Jawab, ilmu atau akhlak? Ilmu. SK MM murah meriah. Itu ilmu. Jadi Indonesia ini masih sangat menghargai ilmu, tidak menghargai akhlak. Hah? Oleh karena itu ilmu pinter korupsi angger, kan gitu. Jadi gak heran. Tidak menghargai akhlak, menghargai ilmu. Nah, di sini persoalannya. Selama tidak ada pesantren, maka akhlak bubar untuk kita. Alhamdulillah masih ada pesantren, kita masih tawasul dengan Nabi, sholawatan dengan Nabi, tawasul dengan para ulama, luar biasa dengan para ulia, para habaib. Lalu habaib takun jahili, lalu ma'akunna amili, Islamuna wa imanuna min habaib min hadramaut. Ya Allah, ya Rabbi, para ibu, ilmu dari Nabi Muhammad, pendidikan akhlak luar biasa. Coba akhlaknya Nabi Muhammad dan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas ya. Allah perintah sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang mukmin, sholawatilah Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawatilah Nabi Muhammad. Allah perintah kita untuk bacanya apa? Bacanya kan? Ya benar tadi benar tadi. Bacanya apa? Sholawatilah Nabi Muhammad. Baca. Maknanya apa Allah? Allahumma sholli, wahai Allah, sholawatilah Nabi Muhammad. Loh, gimana? Allah perintah, hai orang manusia kita, hai orang Ciri, sholawatilah Nabi Muhammad. Orang Cirinya bacanya Allahumma, wahai Allah, sholawatilah Nabi Muhammad. Yang nyolawati siapa? Ayo, orang dikongkong maning, orang diperintah lagi. Paham nggak? Wahai orang, sholawatilah Nabi Muhammad. Saya diperintah nyolawati Nabi Muhammad. Mestinya sholawat ala Muhammad. Mestinya, saya baca itu Allahumma, wahai Allah, sholawatilah. Kok saya? Kata Allah, kamu saya perintah. Artinya apa? Artinya orang tidak bisa sampai kepada Muhammad kecuali melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad kecuali dengan Allah. Banget. Demikian pula orang tidak bisa sampai kepada Allah kecuali melalui kajian Nabi. Bapak kalau bertamu pada saya, tok, apa bacanya?
Assalamualaikum Ki Mustafa. Assalamualaikum. Kenapa kum? Kamu siapa? Mustafa. Kenapa? Karena ini rumah Mustafa. Kamu gitu. Nah, tapi ketika Bapak bertamu kepada Allah, uluk salamnya bukan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Sallu ala sayyidina Muhammad. Kenapa tidak assalamualaikum ya Allah? Toh tuan rumahnya Allah. Mestinya assalamualaikum ya Allah. Orang tuan rumahnya Allah. Kenapa assalamualaikum ayuhan? Artinya Anda tidak bisa sampai pada Allah tanpa melalui Nabi. Anda tidak bisa sampai pada Nabi tanpa melalui Allah. Paham ya? Semuanya jangan kita. Nabi pun harus melalui kajian Nabi. Wal kullu bidawatihi tasala billahi wa hazabil madada. Ada yang apa enggak? Coba gambar barunya. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Mamadani khairil khalqi yadan ahadun illa wa bihi sa'ida falidaka madatu ilaihi yadi wa bidzalika kuntu minas su'ada Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah saida illa ahadun illa wa bihi saida babun lillahi sama wa ala qadaran wa amtaza bi kulli ula wa kullu bidawatihi tasala billahi wa haza bihil madada wal kullu bidakwati tasawuf. Semuanya hanya melalui kajian Nabi bisa ittasalah billah. Nabi itu bisa jadi Nabi kalau iman kepada Nabi Muhammad. Isa, kamu saya jadi Nabi, kamu saya jadikan Rasul, tapi syarat kamu, ayo, mubasyiran bi rasulin ba'di ismuhu Ahmad. Kamu harus beritahu nanti ada Nabi Muhammad namanya. Kalau tidak, kamu batal jadi Nabi. Semuanya bisa sampai pada Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah, tidak boleh berhenti, harus banyak baca sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Kesuksesan Nabi menjadi lupa. Ini kesuksesan Nabi menjadi guru. Sukses, pesantren sukses, NU sukses. Kenapa? Karena Nabi. Habaib mana-mana mulia sukses. Kenapa? Karena Nabi. Nah satu lagi, Nabi itu sukses menjadi pemimpin. Kanjeng Nabi memimpin Madinah, sukses. Yang namanya Madinah asalnya Yathrib, terus sampai sukses diganti Madinah. Ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, apa yang pertama Nabi Muhammad lakukan? Pertama, Nabi Muhammad berdoa. Riwayat Al-Hadits Bukhari. Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashadda. Ya Allah, berikan aku bisa mencintai Madinah. Ya Allah, saya minta bisa mencintai. Kenapa? Kok bisa minta mencintai Madinah? Itu artinya Nabi Muhammad seorang nasionalis, mencintai tanah air.
karena akan berdomisili di Madinah, akan membangun Madinah, akan dakwah di Madinah. Tidak mungkin bisa dakwah kalau tidak aman. Syaratnya dakwah kalau syaratnya membangun negara harus aman. Kalau tidak aman tidak bisa membangun. Contoh, saya pernah ke Palestina, ingin sholat di Masjid Aqsa. Sampai di sana malam, masjidnya kelihatan, tapi karena sudah malam, kata guide, kata penuntut saya, Pak, di hotel saja dulu, nanti subuh ke masjid aja. Saya di hotel, mau sholat, saya panggil penjaga, ya Syekh Ta'afin juga, Pak, sini Pak, saya mau sholat, kiblatnya mana? Jawabnya, Iftah syubah, Lidar Aidal, masjidnya kalau kiblat, buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Oh, goblok. Saya ngomong goblok, dia tersenyum karena nggak ngerti artinya goblok. Artinya orang Palestina tidak ngerti kiblat, berarti tidak ngerti sholat. Kenapa? Karena Palestina sejak tahun 67 perang dengan Israel belum selesai. Setiap hari bom, setiap ada orang ditembak, setiap ada orang ditangkap, bayi diinjak-injak, dilempar, anak perempuan ditangkap tentara tiap hari. Jadi orang Indonesia membangunkan apa? Rumah sakit 3 lantai hancur dibom oleh Israel. Setiap hari orang Palestina takut ada tembak, takut ada bom. Nah, orang kan setiap hari takut. Kapan berpikir sholat? Kapan berpikir jatiyah? Kapan berpikir hal? Kapan berpikir berkat? Makanya Indonesia itu ya Allah paling nikmat-nikmatnya negara di dunia Indonesia. 7 hari berkat, 40 berkat. Ya Ustaz itu blending orang itu. Ngerti blending? Baru ya, blending motornya gede. Maaf, saya pernah di Aljazair, di Maroko, di Turki, di Mesir. Itu gak pernah ada pengajian. Gak ada pengajian, muludan gak ada. Haul apa lagi? Orang khutbah saja punya bitakoh. Khutbah saja punya kartu khotib. Kalau orang khutbah ternyata tidak punya kartu khotib, itu ditangkap. Isi di khutbah silakan saja. Mau sehari 17 kali gak boleh apa-apa. Nah itu nikmat. Itu namanya. Jadi membangun harus aman. Aman harus dijaga. Dijaga. Siapa penjaganya? Yang formal, TNI Polri. Yang tidak formal, itu punya Banser. Silakan. Nah dijaga itu kalau mencintai. Kalau tidak mencintai mana akan dijaga? Saya menjaga istri kayak karena saya mencintai. Kalau saya tidak mencintai istri, silakan saja mau dirubung semut. Mau dimakan sirup mau enggak? Nah oleh karena itu mencintai tanah air adalah pangkal untuk bisa ibadah. Oleh karena itu Kiai punya jeragon hubbul waton. Nabi masuk ke Madinah melihat ada 3 orang, ada 3 masyarakat, ada Yahudi, ada musyrik, ada Nasrani. Bagaimana? Begitu melihat musyrik, Yahudi, Nasrani, tidak ada itu dalam hati konsep bunuh Nasrani, bunuh Yahudi, tidak ada. Nabi bertanya, ya Allah bagaimana menghadapi mereka? Apa yang dikatakan Allah? Allah menuntut Nabi, surat Al-Mumtahanah. La yanjakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Berbaiklah, bersikap baiklah dengan siapapun, agamanya apapun, etnisnya apapun, sepanjang selama mereka tidak memusuhi kamu. Paham nggak? Bersikap baiklah dengan siapapun, agama apapun, etnis apapun, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Jadi kalau mereka tidak memusuhi, kita harus berbuat baik. Paham ya? Nah, mari kita tarik ke Indonesia. Benang merah ini. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Jangan semuanya, memusuhi tidak? Karena mereka tidak memusuhi kita, maka kita harus berbuat itu kita. La yanzakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid-din. Jadi siapapun kita harus berbuat baik sepanjang mereka tidak memusuhi kita. Nah, oleh karena itu diterapkanlah keamanan bangsa dengan tidak bermusuhan. Di sini Kiai membuat NU lambangnya apa? Jagat. Waktu itu Kiai membuat NU belum ada gambarnya.
Diundanglah Kiai Ridwan dari Surabaya. Pak Kiai membuat gambar NU ya. Silakan, yang penting jangan jiplak. Dapatnya apa terserah, kepada gambar banteng. Kiai Ridwan pulang. Kiai Ridwan itu waktu kecil bekerja kepada orang Belanda. Orang Belandanya pelukis, jadi agak ngerti. Di rumah, berpikir gambarnya apa? Nggak ketemu 3 hari. Akhirnya ziarah kubur ke Sunan Ampel. Apa itu? Tawasul itu mintanya kepada siapa? Yang nanti akan memberi siapa? Allah. Itu saat itu tawasul. Boleh, kenapa tidak sih? Allah, ribut-ribut. Dalilnya satu sudah ada dalilnya. Surat Yusuf. Nabi Yusuf tanya kepada saudaranya yang sekian lama tidak ketemu, bapaknya puluhan tahun tidak ketemu. Nabi Yusuf bertanya, wahai saudaraku, bagaimana keadaan bapak? Jawabnya saudaranya, bapak tinggal tulang dengan kulit saja. Memikirkan kamu Yusuf, enggak mau makan. Nangis panjang bertahun-tahun, matanya memutih, tidak bisa melihat. Bapak Nabi Yakub itu matanya memutih, tidak bisa melihat. Bagaimana kata Yusuf? Ilhaku biqamisi gaya fa'alku ala wajhi abi ya'ti basira. Pulanglah, bawalah baju saya, usapkan kepada wajah ayah saya, nantinya melek. Bang, pulang. Kakaknya membawa bajunya Nabi. Ilhamu biqamisi gada fa'alku ala wajhi abi ya'ti basira. Sampai di sana bajunya Nabi Yakub diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Melek kontak. Musyrik. Ngomong. Masya Allah. Hatinya banyak. Yang begitu banyak sekali. Hati itu ribuan. Yang memusak-musikkan apanya cuma satu hati. Kulubin hati. Hati satu apa? Ya Allah. Itu. Akhirnya Kiai Ridwan ke Sunan Ampel. Ya Allah, ya Rabbi, saya diperintah oleh guru saya membuat gambar NU. Tolong tunjukkanlah gambarnya apa dengan keramatnya Sunan Ampel. Wiridan, sholat, baca Quran. Wiridan, sholat, baca Quran. Wirid terus. Jam 1 malam melihat di langit ada gambar jagat. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal wiridan masih ada. Sampai subuh. Begitu subuh hilang. Akhirnya sholat ke Mbak Hashim. Sudah Mbak Hashim, sudah. Apa gambarnya? Wallahu a'lam, saya minta pada Allah. Semalam sujud saya melihat gambar jagat. Jagat ya. Alhamdulillah, NU gambarnya jagat, berarti NU harus bisa mengayomi orang sejagat. NU harus bisa mengayomi orang sejagat. Bersama NU aman, bersama NU tenang, adem, tentrem karena banyak berkah. Coba lihat itu bangsa baju jalorek mau perang. Nakut-nakuti, tapi tidak takut walaupun bajunya lorek adem. Kenapa? Karena di dada bangsa ada jagatnya, di samping bajunya belum lunas kreditnya. Nah, inilah Nabi Muhammad selalu dengan sistem ma'iyah terhadap santrinya. Nabi Muhammad di dalam negara menciptakan kebersamaan, menciptakan persatuan demi pembangunan. Pembangunan itu perintah Allah. Wa ansya'akum minal ardi wastakmarakum fiha. Allah memerintahkan istiqmar, membangun bumi itu negara. Jadi membangun negara perintah Allah, melaksanakan perintah Allah adalah ibadah pembangunan syarat mutlak adalah aman harus dijaga mencintai, maka hubul wakon. Inilah fungsi pesantren. Sepanjang masih ada pesantren, Indonesia aman. Kalau tidak ada pesantren, la haula wala quwata illa billahil azim. Semoga pesantren kita apa? Raudhatul muta'allimin. Ja'alallahu hadzal ma'hadan mubaraka wa nafi'an wa hasyarana jami'an ma'a ibadillahi shalihin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.